Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bikin videonya tentang masalah-masalah pertanahan ini yang ringan-ringan dan simpel-simpel aja ya. Mohon maaf kalau nggak banyak editing. Saya mencoba untuk menggunakan narasi-narasi yang ringan, diksi-diksi yang dapat mungkin Anda pahami. Dan juga nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, tanya lagi deh di kolom ini. Sekarang kita kayaknya di Facebook sama di Instagram lebih cepat untuk langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang mampir yang ada di sini. Nanti di video ini kalau ada pertanyaan lagi kita jawab ya, karena memang ya harus seperti itu mungkin, karena kalau memikirkan tema saya harus memikirkan banyak hal, ngedit videonya, take videonya, sementara kesibukan, saya mohon maaf sekali karena kesibukan sebagai humas juga di kantor, editing video juga kan kami harus siap langsung untuk mengupload video atau mengupload apapun yang berkaitan dengan kantor yang ada di kami termasuk pelayanannya. Untuk itu semoga videonya membantu. Saya coba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di video atau konten yang saya buat. Yang ini saya pernah mengupload 6 bulan yang lalu, edisi layanan Roya. Ada pertanyaan dari akun YayaJiki9J. Pertanyaan seperti ini, saya screenshot ya. Pak, kalau suratnya AJB kena Roya nggak Pak? Soalnya saya beli rumah mau lunasin, jadi saya tebus dulu tuh ke bank buat lunasin, tapi posisi suratnya masih AJB. Apakah kena Roya? Mohon dijawab, terima kasih. Nah, sekarang saya akan menjawab ini dengan dua perspektif terlebih dahulu. Kalau membaca pertanyaan ini, saya lebih mengartikannya kepada bahwa tanah yang dijadikan jaminan tanah bangunan itu belum bersertifikat. Kalau yang saya baca ini karena hanya berbentuk surat jual beli, entah itu agunannya seperti apa, apakah perjanjiannya seperti apa di bank, entah bagaimana caranya bisa, karena ada juga beberapa penyedia kredit ya, kita bilang lembaga keuangan yang menyediakan kredit itu yang juga berani memberikan kredit tanpa ada jaminan berupa sertifikat, entah itu bro. Nah, saya nggak paham apakah menggunakan surat jual beli atau apa. Ini kalau saya jawab pertanyaannya ini. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini mengacu kepada pengertian yang tadi, nggak ada sertifikatnya nggak perlu diroya. Buat apa? Langsung aja lunasi di bank. Bank memberikan surat lunasan yang sekali sebut roya, tapi nggak perlu dibawa kata pertanahan karena posisinya itu masih hanya berbentuk akte jual beli kalau saya baca di sini. Tapi mungkin juga ini ada kesalahan penulisan pertanyaan dari masnya, kayak gitulah. Tapi kalau yang jelas, kalau misalnya kondisi sudah bersertifikat, lagi diagunkan di bank, ini masih atas nama si A, misalnya si A menggadaikan atau mengagunkan rumah dan bangunannya, tanah dan bangunannya, sertifikat seluas 200 meter persegi ke bank B, misalnya itu kan, atau ke bank apalah terserah. Kemudian dikeluarkanlah akte pemberian hak tanggungan oleh PPAT, didaftarkan, keluarlah sertifikat hak tanggungan atas nama bank, dicetakkan juga di sertifikatnya. Kalau yang sekarang elektronik itu keluar dua sertifikat, sertifikat edisi pertama ini edisi hak tanggungan elektronik, yang kedua sertifikat hak tanggungan yang elektronik. Dua ya, dua berbeda hal itu. Sertifikat elektronik edisi hak tanggungan dengan sertifikat hak tanggungan yang elektronik. Di konten yang itu sudah saya jelaskan bentuknya seperti apa. Nah, kalau sudah keluar itu berarti sertifikat ini masih dijamin selama bank, dan bank yang berhak atas segala hak. Karena kan sudah substitusi kan ke banknya. Mau diapain kalau gagal bayar ya tinggal dilelang. Nah, ini si A tadi yang masih berhutang di bank ingin menjual kepada si C misalnya. Di posisi yang masih di bank sertifikatnya. Nah, ya udah, PJ jujur masih terima di bank, berarti si C ini kemungkinan akan melunasi hutangnya, sisa hutangnya si A tersebut. Misal sisa hutangnya tinggal 30 juta, harga tanah bangunan itu harganya misalnya 400 juta, dia akan melunasi beserta bunga-bunga dan penaltinya. Saya juga nggak terlalu paham kayak gimana mekanismenya. Setelah dia lunas oleh si C tadi, maka sertifikat tersebut akan dikeluarkan dan diberikan juga surat royanya. Roya kalau sudah di zaman sekarang ini roya elektronik. Tapi kalau masih sertifikatnya berbentuk yang analog, seperti penjelasan saya yang di video itu, berarti sertifikatnya itu masih bisa
daftarkan untuk pelunasan atau roya ke kantor pertanahan dengan membawa sertifikat, KTP identitas pemohon, surat permohonan, surat pelayanan, sertifikat HT-nya, hak tanggungannya. Setelah dia lunas, yang akan lunas oleh bank, barulah dia membuat akte jual beli antara si A dan si C di depan PPAT. Nah, tapi tetap harus waspada. Maksudnya jangan langsung lunasin, cukup hanya untuk melunaskan yang memang ada kriteria, yang ada memang tunggakannya di bank. Dan bila perlu dibuatkan perjanjian terlebih dahulu biar terikat. Takutnya nanti perjanjian di depan notaris, takutnya nanti ketika sudah lunas dia menyangkal bahwa terjadi jual beli, dia hilang kabur. Itu yang kita harus hindari. Mungkin ini menurutnya pertanyaan Mas kayak ini. Nah, dia jawab, Senin besok saya beli rumahnya, jadi mau pelunasan sama pemiliknya, posisi masih AJB, besoknya saya ke bank. Nah, ini mungkin saya akan men-tag orangnya nanti untuk melihat video ini, biar apakah yang saya maksudkan ini sudah benar atau belum. Jika kondisi sedang dalam masa hak tanggungan, sertifikatnya dibebankan hak tanggungan, terus mau dibeli dari si A, maka harus lunas terlebih dahulu, didaftarkan roya, beres royanya, dibuatkanlah AJB. Namun untuk menghindari hal yang diinginkan, biasanya buat dulu kesepakatan di awal di depan notaris yang tercatat bahwa ya udah mekanisme pelunasan dan pembayaran itu seperti ini. Dia tidak salah-salah, dia tidak jatuh ke orang yang salah, karena memang dia tidak tahu niat orang, oknum-oknum juga ya. Ini pertanyaan dulu ya, dewatnya seperti ini, dan besok saya akan coba untuk menjawab. Lumayan banyak ini pertanyaannya, tapi mudah-mudahan dapat memberikan jawaban yang memuaskan. Atau kalau ada hal lagi yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Saya akan coba untuk setiap minggu lah, mudah-mudahan bisa sekarang, untuk mengupload yang seputar sertifikat ini, karena yang kemarin saja PR saya masih banyak. Saya belum menjelaskan tentang waris, saya belum menjelaskan tentang mekanisme jual beli, pendaftaran pengalihan hak, maksudnya saya belum menjelaskan layanan 7 prioritas juga di kantor kami. Saya belum menjelaskan secara detail bagaimana sih tahapan dari pembuatan sertifikat dari awal sampai dia jadi, dan berapa hari yang dia butuhkan. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada hal-hal yang mungkin mengecewakan yang dilakukan oleh kami pada umumnya di kantor pertanahan. Semoga Bapak dan Ibu semuanya yang menyaksikan video ini tidak bosan-bosan untuk memberikan masukan dan saran kepada kami. Kami juga memahami kalau mungkin kami jarang sosialisasi, kami akan mencoba untuk lebih giat lagi, karena memang kami juga punya strategi komunikasi daerah atau Strakom yang dilayangkan, yang diamanahkan oleh Kementerian Agraria di pusat sana untuk di seluruh kantor pertanahan di 400 kantor pertanahan se-Indonesia ini. Jadi sekian, terima kasih. Semoga ini dapat membantu menjawab apa yang ingin ditanyakan tadi tentang masalah roya tadi. Semoga membantu. Besok kita akan menjawab pertanyaan yang lain lagi seputar masalah pertanahan di diskusi ringan pertanahan ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.